Rocking a hard place, it's battery control. What am I waiting for? Seaplanes are beneath my compass, my transport. Halo semuanya, perkenalkan saya Mu'allif Fatur Rahman dengan NIM 61620220055. Saya adalah salah satu mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Buana dengan prodi manajemen. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu kepemimpinan dalam perilaku organisasi lanjut dengan dosen pengampu Ibu Rizka Sucianti SEMM. Dan saat sekarang saya tinggal di Jalan Muhammad Tahir. Nah teman-teman, mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kita apa itu pemimpin. Mau itu di kampus, di tempat kerja, bahkan di lingkungan kecil pun pasti selalu ada yang namanya pemimpin. Namun teman-teman tahu nggak apa arti dari kata kepemimpinan itu? Apakah yang mempunyai jabatan atau justru bagaimana seseorang bisa mempengaruhi dan memberi contoh terhadap orang lain? Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan secara santai, tapi tetap berdasarkan teori dan hasil peneliti dari para ahli. Saya akan menjelaskan pengertian-pengertiannya, teori-teori, serta gaya kepemimpinan, dan bagaimana seseorang pemimpin dapat mempengaruhi dalam perilaku sebuah organisasi. Apa sih kepemimpinan itu dalam organisasi? Yuk, mari kita bahas. Jadi menurut Stephen 2018, kepemimpinan adalah kemampuan seseorang buat mengarahkan dan mempengaruhi orang lain supaya mau bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan menurut Gray 2013, kepemimpinan itu bukan cuma soal mengatur, tapi juga proses sosial di mana seseorang bisa mempengaruhi orang lain lewat hubungan dan kepercayaan. Kalau kita lihat dalam konteks perilaku organisasi, kepemimpinan itu penting sekali karena pemimpin itu yang mengatur arah, suasana, dan budaya kerja dalam organisasi. Jadi pemimpin bukan cuma yang bisa kasih perintah, tapi juga yang bisa kasih semangat dan jadi contoh buat orang lain. Nah, mari kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu teori-teori kepemimpinan. Banyak sekali peneliti yang membahas soal kepemimpinan ini. Tapi biar tidak terlalu ribet, saya rangkum beberapa teori yang paling dikenal saja. Yang pertama, teori sifat. Teori ini bilang bahwa pemimpin itu lahir dengan sifat-sifat tertentu seperti percaya diri, jujur, tegas, dan berani. Lalu, menurut 4 peneliti ini, walaupun sifat itu penting, ternyata bukan cuma sifat yang membuat seseorang menjadi pemimpin yang efektif. Masih perlu kemampuan komunikasi, kerjasama, dan empati juga. Yang kedua yaitu teori perilaku. Nah, kalau teori ini berbeda dari sebelumnya.
Lalu, menurut peneliti dari Ohio State University, kepemimpinan itu bisa dipelajari lewat perilaku. Mereka telah menemukan dua perilaku utama, yaitu consideration. Apa itu consideration? Pemimpin yang peduli sama anggotanya. Lalu, yang kedua, initiative struktur. Pemimpin yang bisa mengatur tugas dan tanggung jawab dengan jelas. Sementara peneliti dari University of Michigan bilang, pemimpin yang sering berinteraksi dan menghargai anggota timnya biasanya bikin suasana kerja lebih semangat dan produktif. Yang ketiga, teori situasional. Menurut Fedler, gaya kepemimpinan yang efektif itu tergantung dengan situasi. Misalnya, kalau lagi kondisi darurat, gaya kepemimpinan otoriter bisa lebih efektif. Tapi kalau situasinya stabil dan timnya kompak, gaya demokratik mungkin lebih cocok. Lalu menurut Hersey dan Berhard, pemimpin yang baik itu yang bisa menyesuaikan gaya pemimpinnya dengan kondisi dan kemampuan timnya. Dan yang keempat yaitu teori kepemimpinan dan transformasional. Nah, ini teori yang paling sering dibahas di zaman sekarang. Menurut Bass dan Avilio, pemimpin transformasional itu adalah orang yang bisa menginspirasi, mendorong perubahan, dan bikin anggota timnya merasa pekerjaannya punya makna. Lalu, menurut peneliti Bass dan Reggio bilang, gaya kepemimpinan ini bisa meningkatkan motivasi, kepuasan kerja, dan komitmen organisasi. Sedangkan menurut Zahir 2020, gaya transformasional juga bisa bikin organisasi lebih inovatif dan adaptif terhadap perubahan zaman. Dan ada 3 macam-macam gaya kepemimpinan. Menurut Kurt Lewin, gaya kepemimpinan dibagi menjadi 3 jenis utama. Yang pertama yaitu otoriter. Pemimpin yang mengambil keputusan sendiri tanpa banyak diskusi. Cocok buat situasi yang butuh keputusan cepat, tapi kalau keseringan bisa bikin anggota timnya merasa tidak dilibatkan. Dan yang kedua yaitu demokratif. Pemimpin yang sering terbuka dan mengajak anggota timnya buat selalu berdiskusi. Menurut Lewin dan Lippitt, gaya ini bisa bikin anggota lebih semangat dan kreatif karena mereka merasa pendapatnya selalu dihargai. Dan yang terakhir yaitu laissez-faire. Karena pemimpinnya selalu kasih kebebasan ke timnya buat mengatur sendiri. Cocok kalau timnya sudah berpengalaman, tapi bisa berantakan kalau anggotanya belum siap. Jadi, pemimpin itu fleksibel. Kapan harus tegas, kapan harus didengerin, dan kapan harus kasih ruang buat timnya berkembang. Teman-teman, dari pembahasan yang telah saya sampaikan, kita dapat memahami bahwa kepemimpinan itu bukan hanya soal posisi atau kekuasaan, melainkan tentang tanggung jawab, keteladanan, dan kemampuan memberi arah bagi orang lain. Pemimpin sejati ialah yang mampu menuntun, bukan memberi perintah, yang menginspirasi, dan bukan hanya sekedar memberi perintah. Sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Jalan-jalan ke tepi pantai, melihat ombak berkejar-kejaran. Jadilah pemimpin yang penuh keteladanan agar membawa kebaikan dan kedamaian. Sekian dan terima kasih. Wassalam.